Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, coba sebelum kita belajar, Bu Liza mau tahu semangatnya dengan tepuk apa? Tepuk semangat, masih ingat? Coba, tepuk semangat. Oi, 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 oi. Semangat. Ayo coba menggunakan tangannya, coba. Tepuk semangat. Oi, 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 oi. Semangat. Nah, hari ini kita sudah masuk ke Bupena 1D ya. Di Bupena 1D. Bupena 1D yaitu ada tema 7 dan tema 8. Coba kita buka di halaman berapa ya Bupena 1D-nya? Kita buka di halaman yang pertama. Nah, di sini tema 7 judulnya apa? Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di sini yang pertama, di pembelajaran pertama yaitu muatan SBDP. Membedakan panjang, pendek, bunyi. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Ada yang hidup, ada yang tak hidup. Nah, kita dapat membuat lagu tentang benda-benda dan dapat kita nyanyikan. Coba perhatikan di sini ada judul lagu Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini benda hidup atau tak hidup? Benda hidup ya. Nah, coba kita buka di halaman 4. Sini tadi halaman 3 ya. Nah, kita lanjut ke halaman 4. Halaman 4. Di halaman 4, judul tadi kupu-kupu adalah ciptaan Ibu Sud. Ibu Sud ya penciptanya. Nanti kalau saat ulangan diingat kalau kupu-kupu adalah lagu ciptaan siapa? Titik-titik misalnya. Ciptaan Ibu Sud. Nah, kita akan belajar mengenal tanda panjang dan pendek. Nah, kalau pendek itu diberi tanda seperti ini, lebih pendek daripada tanda yang lebih panjang. Nah, coba kita nyanyikan lagu kupu-kupu. 1, 2, sudah pernah mendengar lagu kupu-kupu sebelumnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, kita dengarkan dulu, atau yang sudah bisa kita langsung nyanyikan bareng-bareng atau bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. 2, 3. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nih contohnya saja ya di bait yang terakhir. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, di bagian tidak itu T-nya itu panjang ya.
Nah, ini contohnya panjang. Dak pendek. Kah sayap, mukanya juga masih pendek. Sayapmu, sayapnya masih pendek. Ya, contoh pemberian tanda panjang dan pendek. Munya tadi, tidakkah sayapmu? Munya panjang. Merasa lelah. Menya panjang juga. Merasa masih pendek. Lelah. Lahnya yang panjang. Merasa lelah. Nah, seperti itu pemberian tanda panjang dan pendek contohnya ya. Sekarang kita lanjut mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Ini muatan bahasa Indonesia. Nah, mengenal benda hidup dan tak hidup. Apakah kupu-kupu termasuk benda hidup? Tentu iya. Iya ya. Karena benda hidup itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa benda hidup? Coba kita perhatikan di halaman 5 ya. Nih, contohnya ciri-ciri dari benda hidup. Ada 3. Coba kalian, kita akan manusia, terus hewan, tanaman. Itu termasuk benda hidup karena memiliki ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang satu, dapat bergerak sendiri. Apakah kalian bisa bergerak sendiri? Tentu iya. Hewan bagaimana? Iya juga. Terus kalau tanaman bisa bergerak sendiri tidak? Apakah iya termasuk tanaman itu bisa bergerak sendiri? Bisanya bergerak dengan angin, Bu. Iya, bergerak dengan angin. Apakah tumbuhan itu bergerak dengan batu baterai? Dengan bantuan baterai? Tidak. Nah, apakah bernafas? Tentu iya. Manusia bernafas, hewan bernafas, tanaman juga bernafas. Bagaimana? Selanjutnya, ciri-cirinya yang ketiga memerlukan makanan. Selain manusia yang memerlukan makanan itu hewan dan tumbuhan juga perlu makanan. Bu, bagaimana kalau lihat tumbuhan itu makan? Nah, kalau tumbuhan itu dia memerlukan makanan juga. Bukan makanan seperti manusia dan hewan ya. Tanaman itu memerlukan makanan. Contohnya tanaman memerlukan air, terus diberi pupuk. Itu contoh dari memerlukan makanan. Nah, terus di sini dan air. Nah, tadi kan Bu Liza cuma sebutkan memerlukan makanan. Nah, makanan tanaman ini kalau manusia dan hewan kalian sudah tentu tahu makanannya apa. Kalau manusia apa saja kecuali yang tidak diperbolehkan. Nah, hewan misalnya seperti kelinci makanannya wortel. Apakah kelinci suka dengan daging? Tidak. Nah, kelinci itu termasuk hewan kan? Nah, manusia dan hewan itu memerlukan makanan dan air. Tentunya tanaman juga memerlukan makanan dan air. Makanya manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup karena memiliki ketiga ciri ini. Memiliki antara ciri ketiga ini. Misalnya bernafas, terus memerlukan makanan. Ini seperti tanaman. Nah, coba kita perhatikan benda-benda yang tidak hidup. Contohnya apa? Ada sepeda, boneka, mobil-mobilan. Nah, itu termasuk benda tak hidup. Apakah bisa sepeda bergerak sendiri? Tentu tidak. Kalau bergerak sendiri serem ya. Boneka, iya, tidak bisa bergerak sendiri. Begitupun dengan mobil-mobilan harus menggunakan baterai atau dengan remote yang di dalamnya ada baterai. Nah, contoh
Benda tak hidup ini memiliki ciri-ciri antara lain. Satu, tidak dapat bergerak sendiri. Bergerak jika menggunakan baterai atau bantuan manusia. Yang kedua, tidak bernapas. Apakah boneka, mobil-mobilan, dan juga sepeda ini bernapas? Tentu tidak. Nah, yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Tidak perlu makanan dan air. Apakah boneka tidak makan dan minum? Dia akan kelelahan atau sakit karena tidak makan dan minum? Tentu tidak, karena dia benda tak hidup. Nah, sekarang halaman 5 bagian di bawah, kita coba gugur tanya. Kalau bendera apakah benda hidup atau tak hidup? Iya, kalau benda itu tidak hidup. Kita tahu kalau bendera itu benda tak hidup. Kenapa? Karena tidak memiliki ketiga ciri ini. Tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat bernafas, tidak memerlukan makanan dan air. Nah, sedangkan kalau kucing itu benda hidup karena bisa bergerak sendiri, bernafas, terus terakhir apa? Memerlukan makanan dan air. Karena selanjutnya di samping kucing ada BUKU, buku. Buku ini termasuk benda tak hidup. Kita lanjut ya ke halaman 6. Di halaman 6, di sini ada tanaman bunga. Nah, tanaman bunga apakah ini? Bunga matahari. Bunga matahari ini termasuk benda hidup karena memerlukan makanan dan air, terus bisa bernafas. Terus manusia bisa bergerak sendiri, bernafas, terus apalagi? Memerlukan makanan dan air. Nah, kalau tas itu benda tak hidup. Kenapa? Karena tas ini tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, terus apalagi? Tidak dapat bergerak sendiri. Iya. Coba kita perhatikan di sini. Di halaman 6 bagian yang bawah, berikut ini yang termasuk benda hidup. Perintahnya adalah berilah tanda centang. Nah, benda hidup yang mana? Apakah boneka ataukah bayi, didik bayi? Nomor 1 adalah bayi. Yang kedua, kupu-kupu dapat bergerak sendiri dengan cara terbang. Jadi, kupu-kupu merupakan benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Lanjut ke halaman 7 bagian yang paling atas. Nomor 3, boneka tidak memerlukan makanan dan air. Jadi, boneka merupakan benda hidup atau tak hidup? Tadi boneka termasuk benda tak hidup. Ini yang dicentang ya. Nah, sekarang kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Coba Bu Liza tanya dulu. Dari sila 1 sampai ke 3 masih ingatkah? Coba. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah, ayo lambangnya apa ya? Sila kedua. Coba lambangnya adalah, lambangnya adalah rantai. Ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Jangan kamu bilang kepala sapi atau kepala kerbau karena lambangnya adalah gambar kepala banteng. Contoh dari pengamalan sila keempat yaitu apa contohnya? Kita harus dapat menghargai pendapat orang lain. Misalnya, kalian sedang
bertanya kepada teman, misalnya, kemarin kamu habis nonton apa? Misalnya, aku habis nonton Upin Ipin. Terus kamu suka atau tidak filmnya yang baru, yang Upin Ipin yang sudah besar? Terus kata temannya, aku tidak suka. Terus kamu suka. Jangan memaksakan teman kamu untuk suka karena setiap orang itu berbeda. Nah, pengamalan sila keempat selain itu apa saja? Nah, yang pertama, kita diskusi atau musyawarah. Misalnya saat kita sudah sekolah nih, sudah ada di dalam kelas belajarnya. Kita dapat memilih ketua kelompok, misalnya Bu Guru membuat kelompok. Misalnya satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, dari 6 orang ini ada satu menjadi ketua. Nah, apalagi menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Misalnya sudah menjadi keputusan. Misalnya sudah kita pilih. Misalnya si A sudah menjadi ketua kelas karena sudah dipilih. Dipilih dengan suara terbanyak, misalnya si A. Misalnya AD. Si AD ini berapa suara terbanyak? Misalnya lebih banyak ke AD daripada si Beni. Nah, berarti si Beni dan teman-teman si Beni sudah percaya kalau si Ade itu menjadi ketua kelas, dipercayakan untuk menjadi ketua kelas. Berarti si Beni ini harus menghormati keputusannya bahwa si Ade yang sudah terpilih ya. Coba kita perhatikan di sini. Di halaman 12. Kita buka halaman 12. 12 ini adalah tugas kalian hari ini. Tugas kalian hari ini di tabel halaman 12 yaitu hewan peliharaan. Tulis nanti di sini hewan peliharaan itu apa saja. Terus makanannya apa saja. Contoh hewan yang dapat kita pelihara. Contohnya apa? Bisa kasih contoh ya, nomor 1. Misalnya kelinci. 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 Makanan kelinci apa? Wortel. 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 Nah, itu tugas kalian. Tugasnya nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian coba tulis dan coba cari hewan peliharaan juga makanannya apa. Jangan lupa untuk tugasnya dikasih nama, hari, atau tanggal hari ini. Tanggal berapakah hari ini? Tanggal 2 Maret 2021. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita besok belajar kembali, yaitu kita akan belajar matematika, mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai 99. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.